Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, jiwa raga kita, sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu para jamaah pengajian musyawarah ta'awun setiap hari Senin yang senantiasa diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari terakhir tahun 1442 Hijriah. Hari terakhir. Berarti besok atau lusa kita sudah menghadapi tahun baru Islam. 1443. Nggak terasa. Mungkin kalau tahun Masehi sudah gegap gempita, tetapi tahun baru Islam dan juga masih masa-masa virus, mungkin kita mengadakan acara tidak seperti tahun-tahun terdahulu. Oleh karenanya ibu yang berbahagia, kalau kita tengok ke belakang tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau dilahirkan pada tahun 570 atau 571 Masehi. Berarti belum ada 1000 ya. Baru 570 atau 571 Masehi. Itu Rasul kita dilahirkan dari rahim ibunya Siti Aminah. Nah, kemudian beliau wafat pada tahun 632 Hijriah, 32 Masehi. 632 Masehi. Berarti usianya berapa itu? Usia Rasulullah meninggal 63 tahun. Dikit lagi berarti. Dikit lagi 64 maksudnya. Kalau saya masih cukup lama ya. Kalau ngikutin Rasul. Itu 632 Masehi, Rasul wafat pada usia 63 tahun. Nah, kemudian Rasul hijrah atau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu pada tahun 622 Masehi.
622 Masehi. Berarti Rasulullah dakwah di kota Madinah selama 10 tahun, di kota Mekah selama 13 tahun. Berarti 23 tahun Rasul kita berdakwah, menyampaikan wahyu Allah kepada manusia termasuk kita. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu yang pertama kali Rasul suruh umat Islam jalan duluan ke kota Madinah. Nah, Rasul masih berada di kota Mekah. Rasul menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah pergi ke Jabal Tur bersama Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu melanjutkan ke kota Madinah. Kenapa dipilih kota Madinah? Bukan kota Jakarta. Jakarta belum ada. Jakarta masih ada Batavia, Betawi. Nah, kota Madinah itu penduduknya sangat ramah, sangat penyayang, sangat penyantun, hatinya bersih, hatinya baik kalau orang Betawi. Apapun yang diminta oleh orang-orang Mekah atau Muhajirin, itu orang Madinah atau Ansor dikasih. Istri aja dikasih. Rumah dikasih, bini dikasih. Kalau dia punya bini 2, yang ada dicerai, yang ada dikasih orang Mekah. Iya, bagi istri juga. Coba kalau kita Saking baik. berantem. Jangankan yang 1, yang 2 masih kurang. Ya. Lima ya saya. Bahkan rumah juga dikasih. Begitu baiknya orang-orang Madinah Ansor kepada orang-orang Muhajirin dari kota Mekah. Nah, ketika 10 tahun berada di kota Madinah, kemudian pada tahun ke-10, ke-8 ya, pada tahun ke-8 Hijriah, berarti kan dihitung dari Nabi Hijrah tuh. Nabi Hijrah di kota Mekah ke kota. Nah, itu terjadi yang namanya Fathu Mekah. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Fathu Mekah, artinya kemenangan penguasaan kota Mekah. Karena Ka'bah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Itu mereka menaruh Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala, patung-patung di sekitar Ka'bah. Mereka buat dari tanah, dari roti, dari kue, lalu mereka makan, habis disembah. Rasul bersama 10.000 pasukan Islam itu datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Yang dikenal dengan Fathu Makkah, kemenangan kota Mekah. Nah, ketika Rasul bersama 10.000 pasukannya ke kota Mekah, dari Madinah ke Mekah, itu tidak terjadi pertumpahan darah sedikit pun, tidak terjadi pukul-pukulan sedikit pun. Semua orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy, dijamin keamanannya oleh Rasul dan para kaum muslimin. Jadi nggak ada tuh pertumpahan darah. Tetapi mereka menyerahkan kota Mekah kepada Nabi dan umat Islam. Nah, ketika 2 tahun kemudian, itu juga ada yang kita kenal dengan pada bulan Muharram, ada puasa 10 Muharram, masuk Asyura. Ini ibu yang biasanya rajin puasa,
Itu mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram itu termasuk namanya sunnah hamiyah. Apa Bu? Kalau ditanya orang, kenapa ini puasa pada tanggal 10 Muharram? Saya menjalankan sunnah Nabi yang bernama sunnah hamiyah. Jadi sunnah hamiyah itu suatu ucapan Nabi, perintah Nabi yang belum Nabi kerjakan karena Nabi keburu meninggal dunia atau wafat. Tapi Nabi udah perintahin, itu sunnah hukumnya. Tapi Nabi keburu meninggal dunia. Nah, ibu yang saya hormati, ketika pada tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan. Bahkan kalau ibu pengen sesuatu, kalau Allah ridho, itu gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun. Jadi kalau udah Allah pengen jadi. Ibu pengen sesuatu, tapi Allah ridho, dikasih. Tapi kalau kita pengen sesuatu, Allah nggak ridho, nggak dikasih. Atau ada juga orang pengen sesuatu kekayaan di dunia nggak dikasih, bisa jadi kekayaan di akhirat. Ada juga orang dikasih kekayaan melimpah ruah di dunia, bisa jadi miskin di akhirat. Kalau harta bendanya tidak dipakai untuk bersedekah. Oleh karena itu sekalian, amalan yang pertama yang harus kita kerjakan pada bulan Muharram tahun baru Hijriah, yang pertama kita perbanyak zikir kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana rasuluk abu laka bi ni'matika alayya. Terus Syari masonaku aku laka binikmati kalian. itu namanya Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar kita baca minimal 11 kali di sholat. Itu kalau di pesantren istighfar itu baru diwirid pertama. Kalau di kampung kita kan bacanya Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku 10 kali. Itu kalau di kampung. Kalau kita baca yang lirik pesantren pada bubar jamaah. Beliau Maulana Bisnagri, ustaznya baca zikir di pesantren. Baru Allah anta rabbi 11 kali bubar udah. Habis ya. Makanya kalau di pesantren dari maghrib Isya nggak pulang. Sampai 10 nggak pulang ke kamar, jam 10 bebas. Mau makan, mau tidur, mau main terserah. Ya. Yang penting jam 11 udah nggak ada yang berkeliaran. Nah, ibu yang saya hormati, kita disuruh berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita baca doa Nabi Yunus misalnya, apa Bu? Apa? Ingat kan Nabi Yunus? Ketika dalam perut. Mana jini min aqami zalimin. Mana jini min aqami zalimin. Subhanaka inni kuntu zalimin. Ibu biasa wirid kok ya. Wirid lakinya. Ya wirid. Jadi sekalian. Itu doa buat rezeki kan tuh ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita disuruh pertama banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita disuruh meluruskan niat. Tahun baru nih.
Misalkan si fulan pengen niat ngaji tahun ini, besok tanggal 1 Muharram, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu thalabal ilmi fisabilillahi ta'ala. Aku niat menuntut ilmu di jalan Allah. Bismillah tuh. Nah, ketika kita bismillah, kita niat untuk menuntut ilmu pada awal tahun baru Hijriah sampai seterusnya sampai akhir hayat kita, itu diiringi istiqomah. Diiringi istiqomah. Istiqomah ini yang berat. Istiqomah itu langgeng, jejak hatinya, nggak berubah, sabit tetap, ajak, diam. Jadi dia tidak berubah-ubah. Ya, Ketika dia pengen ngaji udah. Ya. Mau hujan, mau panas, mau ledek, mau geluruh ngaji. Mau puyang-puyang dikit ngaji. Mau yakin kalau puyang dikit datang ngaji baik. Gitu. Iya, niatnya gitu baik. Nggak punya duit datang ngaji, gue yakin habis ngaji ada duit. Ada duit pulang ngaji. Dari mana ke Allah kasih? Itu bisa aja Bu, kita ngaji, Pulang ngaji ada. sokin pasrahnya ya Allah udah pasrah dah. Kata Nabimu kalau kita nuntut ilmu agama Allah kasih kemudahan masuk surga, rezeki. Datang aja. Iya. Pas pulang datang anaknya, Kadang ada yang cucunya. ngasih. Bu. Iman, habis gajian kasih. Tetangganya masak air kebanyakan main kampung kasih gue mangkok. Iya, lumayan. Tapi kita nggak tahu. Rizki itu kita nggak tahu. Jadi kita istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Kita hanya niat, nggak ada action kalau bahasa kampusnya. Ya, sekarang Kita hanya niat, nggak ada action, nggak ada perbuatan, nggak ada tindakan, nggak ada aplikasi, nggak bisa. nggak ada gerakan, Kalau udah niat, nggak bergerak. kita makan aja kalau niat dong nggak kenyang. Udah makan belum? Udah niat tadi mau makan, udah makan belum? Nggak kenyang. Kalau ukuran gitu. Tapi kalau ukuran waliullah, dia niat udah kenyang. Kita kan wali murid, ya, paling hebatnya wali murid atau wali kelas Iya. Kalau guru wali kelas atau wali hakim, ya, kalau lagi nikah. gantiin. Itu kita ukuran kita niat dong makan nggak kenyang, tapi para nabi, para aulia kenyang. Karena ukuran ketakwaan kita paksain zikir 1000, 3000. Ya kalau nggak dijawab ya nggak bisa. Harus jaga akhlak. Jadi kalau kita sudah niat lalu ditambah dengan istiqomah, udah bismillah, biasanya itu jalan bisa. Yang ketiga, ibu sekalian, ketika tahun baru Islam, amalan yang harus kita kerjakan selain kita berzikir, niat plus istiqomah, yang ketiga adalah kita merubah diri kita. Dulu kita suka marah-marah. Tahun baru besok kurangi marah. Ini besok mulai tanggal 1. Sama suami, sama bini, sama anak, sama tetangga, sama saudara. Apa langkahnya? Kita istighfar. Astagfirullah. Usia saya udah nambah setahun. Kemarin 17, 18. Kemarin 70 sekarang 80. sekarang 63. Nabi 63 ya Allah. 40, 41. Jadi kirim tuh. Ya. 41. Tapi kalau dikasih umur lebih dari 63, Bonus. ditambah orangnya ahli ibadah, dia istiqomah tadi, yang kedua itu langkahnya itu luar biasa. Karena patokan kita mau laki atau perempuan itu patokannya usia 40 tahun dia harus berubah. Kalau 40 tahun masih kayak anak muda juga lagunya, masih tengil aja. Bukan tengil penampilan Bu, kalau penampilan pakai levis itu lain ya. Ngaji nggak mau. Ada orang masih muda pakai levis, rapi, pakai peci nggak apa-apa. Yang maksud tengil di sini adalah nggak ibadah, Nggak mau ngaji. nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, nggak mau sedekah. Mau pakai jilbab. Tapi kalau dia penampilannya nyentrik ya nggak apa-apa, karena itu style masing. Setiap orang punya style masing-masing. Nggak harus pakai kain misalnya. Iya. Ada orang ngaji pakai kain, pakai gamis, ada yang pakai levis. Jadi itu style.
Zohir manusia itu beda-beda. Yang dimaksud Imannya yang penting. tenggil di sini adalah tingkah lakunya gitu. Masih nggak mau sholat, masih nggak mau ngaji, masih merasa muda. Merasa Tapi kalau 40 tahun atau bahkan sebelum 40 tahun dia udah berubah, itu bagus. Nah kalau dia usia 50 tahun, 60 tahun ke atas enggak berubah juga udah kebangetan kawan. Ya. Berarti dia merasa enggak bakal mati-mati. Ya. Padahal setiap kita pasti akan Rasulullah aja bu, itu juga mah. Bahkan di dalam surah Yasin yang ibu baca, pada ayat terakhir ujungnya wa ilaihi turja'un, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, para malaikat, para setan pun akan mati. semua mati nanti malaikat. Manusia dulu, lalu setelah itu malaikat, lalu setan yang terakhir. Nanti Israel paling akhir. Setelah Israel nyabut ruhnya para setan. Israel paling Karena belakang. setan ini kalau dari satu ruhnya teriakan yang ada yang sanggup dengar. Karena setan sudah berjanji dalam Al-Quran, bima awaitani ya Allah, aku berjanji kepadamu akan kugoda manusia sampai hari kiamat. Kita ngaji begini kelihatannya kan capek. Allah setan sengaja udah gak usah ngaji, ngantuk, nonton sinetron. Dia nonton Ini sesuatu yang jelek jadi indah, indah jadi jelek. Ngaji kita datang ke taman surga jadi jelek di mata kita karena setan menggoda kita. Lalu kita pergi ke mall ketika waktu azan itu kelihatan kan jelek harusnya, jadi indah. jadi bagus. Jadi setan sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa setan akan menggoda manusia, makhluk-makhluk Allah sampai hari kiamat. Tapi juga jangan nyalain setan dulu. Setan ya. Setan apa setan dulu salahin. Enggak salah bang, aku setan badan gue sobat. Setan. Padahal mah lagi malas. Abang nggak zakat, udah mau lebaran ikut lagi zakat fitrah keluarga. Awalnya setan gue malah rezeki. Jadi jangan setan saja. Jadi jangan apa-apa setan. Karena manusia itu kan punya ikhtiar. Allah yang menentukan. Usaha dulu. Kita berusaha. Ya. Nah jadi kalau semua manusia, makhluk Allah, termasuk manusia kembali kepada Allah, malaikat begitu mulia, apalagi kita. Termasuk hadza wa'ada lis-sholihin. Ini termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh yang ahli ibadah pasti akan kembali kepada Allah. Begitu juga liz-zalimin, orang-orang yang zalim, wal 'asin, orang yang bermaksiat. Itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul kita mengajarkan, innahu qala iqra'u ala suratakum surah Yasin. Jadi kalau orang mau meninggal dunia, Rasul mengajarkan disuruh baca surah Yasin. Jadi kita berubah tahun baru. Kalau umur kita nggak panjang, suatu hari siapapun keluarga kita, tetangga kita yang mau meninggal dunia, kita baca surah Yasin. Makanya kalau kita sedih, kalau anak kita nggak bisa ngaji, sekaya apapun, setinggi jabatan, titel, profesor, doktor, mobilnya bereron, kalau kita mati, anak kita nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajin baca Yasin, cucu kita kesedihan buat kita. Ketika orang pengen meninggal dunia, itu ruhnya, jangan sangka dia nanti nggak tahu. Ruhnya itu sedih. Ketika dia meninggal dunia, belum dimandiin, yang lihat siapa yang takziah, siapa yang datang, Kelihatan dia tahu. siapa cucunya, anak yang bacain Quran, baca doa. Dia tahu. Mayat Siapa yang cucu, anak pun yang hitung warisan, dia tahu tuh. jenazah tahu. Ruhnya. Kalau banyak tahu ya, kabur kita. Ya. Mau hidup lagi, mau hidup lagi. Begitu juga ketika kita membicarakan kejelekan si mayit pun akan bersedih.
Jadi seburuk apapun orang yang meninggal dunia, ketika kita takziah, kita omongin yang baik-baik aja. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga apa tadi? Yang pertama berzikir, yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga apa? Action ya. Apa? Kita banyak ya berbuat baik, istighfar ya. Minimal Allah Ta'ala di rumah. Tapi kalau kita ya mungkin lagi berjamaah sesekali boleh ya. Karena masyarakat kita masih belum tahu semua tuh istighfar ya. Secara umum maksudnya. Jangankan itu, kalau kita sujud tilawah masih banyak masyarakat belum tahu. Kenapa kok imam dari baca Quran langsung sujud? Gitu. Nggak ada rukunya, wah ini aliran sesat nih itu. Ya. Saya sholat di sana, masih sana ada imam dari baca Quran langsung sujud, lalu dia berdiri lagi, dia baca lagi. Aliran apaan tuh? Padahal itu sujud tilawah. Ya. Jadi pentingnya kita belajar ilmu seperti itu. Yang keempat, yang terakhir ibu sekalian, pada tahun baru Hijrah ini, tahun baru Islam, yang harus kita amalkan adalah kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Kalau ilmu kita luas, itu orang biasanya jangan emosi. Ya. Ada orang ngomongin masalah agama, oh berarti dia bukan dia pintar, belum paham dia. Kalau kita ladenin percuma. Atau ada orang misalkan menganggap misalnya Yasinan Maulid bid'ah, oh berarti dia belum luas, kitabnya belum banyak. Kalau dia ngaji ini kitab tipis ini. Kalau ada kitab matan, kitab syarah, itu tafsir aja, tafsir beribu-ribu tafsir. Contoh yang kita kenal di masyarakat di pesantren minimal ada tafsir As-Sawbuni, ya. Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, ya. Itu yang biasa-biasa. Jamak Syari. Tapi kalau hadis ya, hadis itu banyak. Jadi kalau orang yang mohon maaf misalkan pola pikirnya sempit, sebenarnya gampang kalau dia mau buka hatinya. Tinggal dia pelajari ilmu hadis dari A sampai Z. Karena ilmu hadis ini, Bu, yang dimaksud hadis ini bukan hanya hadis yang isinya doang, tapi ada ilmu riwayat hadis, ada ilmu diroyah hadis, ya. Ada matan hadis, sanad hadis, perawi hadis, asbabul wurud hadis. Itu luas hadis. Jadi kalau orang kalau maaf dibaca hadis, kullu bid'ah dolalah, setiap yang baru itu sesat. Saya yakin dan percaya orang itu belum luas ilmu hadisnya. Kalau ilmu hadisnya luas, ilmu bahasa Arab nahwu sorofnya luas, enggak mungkin dia mengatakan itu bid'ah. Itu aja, Bu. Kalau saya ya. Kalau ada orang mengatakan begitu, kalau menurut saya, satu bahasa Arabnya nggak luas, jadi nggak bisa ngomong bahasa Arab. Nahwu sorof nggak kenal, apa itu nahwu? Oh, nahwu itu perubahan baris, harokat. Apa itu sorof? Perubahan kosakata. Apa? Perubahan kalimat. Kalau itu belum bisa, dia ngomong bid'ah, ya nggak usah ngomong dah gitu. Kalau kita ladenin, berarti ilmu kita belum luas. Kita percuma berdebat, karena Rasul menyuruh kita meninggalkan jadal, meninggalkan perdebatan yang tidak manfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang saya hormati, pada tahun baru besok atau lusa, Allah berikan kita nikmat panjang umur, umur berkah yang kita pakai untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, orang tua kita, keluarga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita berzikir semuanya, penyakit virus corona ini lama-lama akan hilang. Mudah-mudahan tanggal 9 sekarang ya. 9 sekarang ya.
PPKM supply sekarang ya. 9 terakhir ini PPKM. Mudah-mudahan PPKM benar lagi dah. Jadi perpanjang lagi Bu. Karena PPKM juga percuma, kita lihat di pinggir jalan rame orang di mall rame. Mudah-mudahan Allah singkirkan penyakit ini dan menjadi pelajaran buat kita semua. Allah sehatkan badan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan untuk orang tua kita, anak cucu kita, suami atau istri kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah salam kuburnya, Allah terima segala ibadahnya, dan khusus buat jamaah Senin, ibu-ibu yang meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya ya ubin yang ada keramik di sini jadi saksi untuk kebaikan mereka semua. Ala hadirin ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kekurangan. Bila itu kita bidai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.